Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Gimana kabar semuanya hari ini? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita salam. Ya Tuhan, Allah Bapa kami Tata yang surga mulia, ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa Tuhan di pagi hari ini. Kami sudah boleh bangun lagi, kami sudah boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau Tuhan puji dan muliakan nama-Mu. Kiranya membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh meninggikan Engkau Tuhan di pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena aku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya.
Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak untuk kami puji Tuhan di pagi hari ini Bapa. Dan kami hari ini mau lepas semua keakuan kami Tuhan. Dan kami mau serahkan lagi Tuhan di hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Dan ini kami Tuhan yang siap Tuhan untuk menyembah Engkau di pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, ku bawa hatiku penyembahan. Ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sekali lagi ku bawa hatiku. Ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku. Ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita sama-sama katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu Tuhan, Yesus,
Tuhan. Kami mau Tuhan untuk jadi bejana-Mu Bapa. Untuk Engkau bentuk Bapa sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, mungkin ada banyak hal yang gak enak Tuhan yang akan terjadi ketika pembentukan itu Bapa. Tapi kami percaya bahwa semuanya itu untuk kebaikan kami Bapa. Dan ini Bapa kerinduan kami. Kami mau Engkau bentuk dan kami mau Tuhan untuk jadi bejana-Mu Tuhan yang siap untuk menjadi seperti Engkau Bapa. Kita katakan kekuatan di jiwaku. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Kami mau tersungkur Tuhan di hadapan-Mu. Kita bangkit berdiri dan kita pujikan lagu ini sekali lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan baru hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu
saja katakan, mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku. Yes Tuhan. Kami mau masuk lagi Tuhan dalam rencana-Mu yang indah Bapa. Kami mau serahkan semua pikiran kami Tuhan. Kami mau serahkan semua kehendak kami Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Yes. Kami mau serahkan harapan kami juga Bapa. Bersamamu Tuhan, jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu, sekali lagi kita sama-sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan, harapan kami Tuhan hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes Tuhan, ini kami Tuhan yang siap Tuhan di pagi hari ini. Kami mau serahkan semua pikiran kami, kami mau serahkan semua kehendak kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami mau tundukkan Tuhan setiap kedagingan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk lebih lagi Tuhan, puji dan muliakan nama-Mu. Buat yang siap, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh kasih salam kanan kiri dan kita akan mulai dan kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, ku
bumi dan di dalam samudera. Sama-sama angkat tangan. Yes. Mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Sekali lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Mari Bapak Ibu, boleh tepuk tangan di atas. Dan kita akan mensyukuri semua anugerah Tuhan di pagi hari ini. Sama-sama katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nana, 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 nana. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Siapa yang bersyukur di pagi hari ini Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan. Oke, buat semua yang bersyukur, mari sama-sama kita katakan, kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita katakan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yes, boleh tepuk tangan lagi lebih keras Bapak Ibu.
tak akan berhenti memuji. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku, hidup yang kau berikan kini hanya untukku, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Kalau masih semangat, boleh saya tes ya. Lagu habis ini banyak wow, banyak wow-nya. Jadi ketika nanti saya bilang wow, nah Bapak Ibu juga bilang wow. Boleh tes dulu ya, tes dulu ya. Wow, Bapak Ibu. Aduh kurang semangat. Sekali lagi, ayo. Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita siap ya. Kita akan mujikan lagu ini. Mari Bapak Ibu. Saat ku melihat semua yang kau sediakan
Ibu saja. Sekali lagi. Bapak Ibu, kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Sekali lagi, kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu saja. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu saya persilahkan duduk kembali. Aduh, lumayan ya kita pagi hari ini udah olahraga. Oke, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman setelah ini Bapak Ibu. Dan sebelum kita mendengarkan firman, mungkin kita akan menyanyikan satu buah lagu. Ya. Dan mungkin satu lagu ini akan sama-sama mengingatkan kita ya Bapak Ibu. Karena waktu itu saya sempat diingatin juga lewat lagu ini ya. Bahwa terkadang apa yang kita minta ke Tuhan, Tuhan itu ngasihnya beda. Misal kita itu minta buah sama Tuhan, kita minta apel seperti itu. Tapi kadang itu Tuhan cuma ngasihnya biji. Dan biji itu harus yang kita pelihara. Harus kita siram, harus kita tanam, kita kasih pupuk. Tiap hari kayak gitu. Dan pada pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu sama-sama kita nggak tahu apa yang mungkin kita lagi alami. Ya, saya nggak tahu apa yang mungkin Bapak Ibu alami. Tapi jangan sampai ketika kita dapat sesuatu dari Tuhan, sama berkat sekecil apapun itu, kita melewatkan hal itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang gak terbatas. Tuhan yang gak bisa kita lampaui lewat pikiran kita. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita doakan, Tuhan pasti jawab. Ada amin Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, kita katakan bersama. Proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di
mengagumi bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Ku kagumi Caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Bapa bergerak akan hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya. Kau yang kuandalkan Di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Kau yang percaya, percaya di segala musim hidup. Caramu mengangkatku Tuhan, caramu mengangkat, caramu mengubah hatiku Tuhan, caramu mengubah hatiku, caramu menuntun. Tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengubah, caramu mengangkat, caramu mengubah hatiku Tuhan, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, caramu menuntun. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, tak terbatas. Batas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
kasih Tuhan, kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Bahwa tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua adalah anugerah-Mu yang terbesar buat kami. Kau masih memberikan pada kami pinjaman-pinjaman. Oh, semua yang ada pada kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatunya yang terbaik yang masih boleh ada bersama kami. Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh selalu terus melekat kepada Engkau. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Siapakah kami ini Tuhan? Tanpa Engkau sungguh kami tidak ada apa-apanya. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Untuk selalu kami memiliki karakter seperti Engkau Yesus. Memiliki kerendahan hati dan takut akan Engkau. Mau lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Engkau. Sungguh-sungguh lagi setia melayani Engkau. Sungguh-sungguh setia sampai batas yang terakhir. Tuhan, inilah kerinduan kami. Pakailah kami semuanya yang ada di tempat ini untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kuduskan kami semuanya dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Layakkan kami Tuhan untuk menerima taburan benih firman-Mu itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami yang dalam. Sehingga taburan firman-Mu itu boleh sungguh-sungguh Tuhan, boleh bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan buah-buahnya adalah buah yang lebat dan tetap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami pada sepanjang hari ini biarlah untuk memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu. Yang menyambut firman katakan amin, shalom. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya yang sudah mau hadir di tempat ini. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, yaitu tadi kacamata saya lupa saudara. Di dalam temanya 7 kuasa darah Yesus. 7 kuasa darah Yesus. Tolong diketikkan ya yang LCD. 7 kuasa darah Yesus. Ya. Ketika kita hanya tahu, hanya mendengar bahwa darah Yesus berkuasa, tapi kita tidak pernah mengerti dan kita tidak pernah menggunakan kuasa darah Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga darah Yesus itu hanya merupakan ya sekedar biasa-biasa saja. Bahkan dulu ketika mama saya masih hidup, ada ibadah di rumah saya sebelum ada Betani saudara. Ya, ibadah di rumah saya itu khususnya lansia-lansia. Ya, ada sekitar ya 15 dan 20 orang gitu. Semua lansia, teman-teman mama saya semuanya. Dan pada waktu itu saya yang melayani pemain musik. Saya ada keyboard di rumah, saya yang melayani musik dan mereka bersukacita. Dan saudara, apa yang ibu-ibu ini karena sudah sepuh-sepuh ya, kalau digeblok gitu, halo gitu ya. Apa kabar? Loh, yang keluar itu darah Yesus. Halo, darah Yesus. Jadi darah Yesus itu hanya sebagai keluar latahnya saja.
Mereka tidak mengerti benar-benar ada kuasa di dalam darah Yesus. Ya, pagi hari ini kita mau belajar. Kalau dulu nggak ngerti, sekarang kita mau belajar supaya kita ngerti dan kita memiliki kedewasaan rohani secara penuh dan kita mau percaya lebih sungguh-sungguh dan setia mau taat sampai batas akhir. Yang setuju katakan? Iya saudara, ya. Jangan cuma kita ikut-ikutan saja. Jangan cuma kita itu ya kebiasaan saja. Tetapi mari di dalam darah Yesus itu memiliki miracle, mujizat, keajaiban yang hanya berlaku ketika orang percaya ini sungguh-sungguh mengucapkan darah Yesus melalui dari hati yang terdalam. Bukan hanya sekedar darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Enggak ya saudara. Tetapi dari hati yang terdalam, apa toh sebenarnya rahasia yang terkandung di dalam darah Yesus itu. Ya. Yang pertama saudara, darah Yesus itu berkuasa untuk menebus dosa setiap umat manusia. Katakan darah Yesus berkuasa untuk menebus dosa setiap umat manusia. 2, 3. Darah Yesus berkuasa untuk menebus segala dosa manusia. Amin. Kurang mantap. Ya. Perkatakan ini dengan iman saudara. Maka setiap kita bukannya orang yang kudus. Tanpa kita disucikan dengan darah Yesus, kita tidak layak saudara untuk menerima Yesus di dalam hati kita. Oleh sebab itu katakan dengan iman saudara. Ya, 2, 3. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Saudara percaya darah Yesus menyucikan segala dosa kita? Kita itu dulunya bukan orang yang baik. Kita semua adalah orang yang berdosa. Kita layak menerima hukuman dari Tuhan. Karena upah dosa itu adalah maut. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, itu upahnya maut. Ya. Dosa yang disengaja maupun tidak sengaja upahnya maut. Ya, dosa ya gimana ya? Dari pikiran saudara. Kita mungkin terjebak dengan melihat video porno, terjebak dengan kata-kata yang kotor karena ada teman-teman sebaya kita di dalam hal duniawi. Dia tidak mengatakan yang rohani, tetapi kata-katanya selalu menjurus ke duniawi. Itu pun juga berdosa saudara. Pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang selalu menfitnah, mengolok, menghina, merendahkan orang. Ya, selalu menilai yang negatif, itu juga berdosa saudara. Ya, tanpa sengaja. Saudara tidak mengerti. Ya, aku gak dosa. Oh, aku jadi wong bener, aku gak nyalai wong, aku wis bener. Loh saudara, itu pun saudara sombong. Sombong itu juga orang yang berdosa. Jadi kita tidak ada yang kebal dengan dosa saudara. Tidak ada yang kebal dengan dosa. Ya, seharusnya kita yang berdosa ini yang harus menanggung penderitaan, hukuman bagi kita semuanya yang berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Karena semua orang yang berbuat dosa, hukuman
orang yang berdosa adalah maut. Coba kita baca 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan. Amin. Saya katakan sebab upah dosa ialah maut, saudara. Tetapi ya karunia. Kita baca supaya ini tertanam di dalam loh hati kita. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah, teruskan, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Seharusnya kita yang menanggung maut itu, upah dosa. Jangan kita berpikir bahwa aku sudah kudus, aku sudah suci, kita tidak akan bisa dalam kuasa maut. Ya. Jangan berpikiran seperti itu. Karena setiap saat iblis itu selalu ingin menjatuhkan kita dari hal-hal yang sepele. Ya, mungkin saudara tidak berdoa, bangun tidur saudara langsung beraktivitas. Mungkin saudara enggak membaca firman, ya. Kurang iman. Saudara tidak berimankan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang membahayakan dalam kehidupan kita, kita langsung down, saudara. Matang kowe. Ada kalanya yang lebih tajam lagi, mati aku. Piye iki? Nah itu saudara, seringkali ya kata-kata itu keluar dari mulut kita. Kita lupa bahwa darah Yesus sudah menebus segala dosa kita. Dan kita diangkat kembali menjadi anak-anaknya. Untuk memiliki hak waris kerajaan surga. Nah, saudara kita harus tahu sungguh-sungguh. Ya, untuk apa kita diselamatkan? Untuk apa kita ditebus dengan darah yang mahal itu, saudara? Yaitu untuk memberikan kita hak waris kerajaan surga. Hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus dalam kerajaan surga. Kita harus mengerti, kita harus tahu ini. Sehingga begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga diberikannya lah anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 coba tolong dikeluarkan. Saya ajak saudara satu persatu untuk mengerti ya firman 7 kuasa darah Yesus. Nanti pulang jam 10 mau? Mau enggak kira-kira? Ya yuk bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Ayo yang keras. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan tahu kita tidak mampu untuk bisa menebus dosa manusia. Tuhan ngerti gak mungkin ada yang bisa untuk menyucikan dosa kita. Oleh karenanya Tuhan rela menjadi manusia bernama Yesus untuk mau taat kepada Bapaknya. Melakukan kehendaknya sampai dia mati di kayu salib. Penderitaannya luar biasa saudara. Kalau saudara flashback lihat The Passion of Christ. Saya tidak mentolot
saudara. Ketika dia ditanamkan duri yang menancap di kepalanya. Ketika dia dipaku tangannya, bukan sini, tapi sini loh saudara. Pakunya di sini. Bukan ketika dia ditombak, ketika dicambuk sampai 39 kali. Dengan cambukan yang begitu tajam dan merobek daging-dagingnya dan kulitnya. Darahnya bercucuran keluar. Dan masih harus memikul salibnya yang begitu berat naik ke gunung Golgota. Dan dia jatuh beberapa kali. Saudara, merasakan saudara itu diselamatkan melalui darahnya yang mahal. Pengorbanannya yang begitu besar kepada kita. Seharusnya kita yang disalib, kita yang dihukum. Tetapi dia mau. Yesus mau taat pada Bapaknya untuk menggenapi janji-janjinya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia mau taat sampai mati. Finishing well, sudah selesai. Dan ketika dia di atas kayu salib, dia katakan apa? Dia minta, aku haus. Apa yang terjadi? Ada satu tongkat dikasih spon, saudara. Dikasih gini apa itu? Cuka. Cuka itu dicucukkan ke mulutnya. Semua itu penggenapan firman Tuhan. Tapi Yesus tidak mau, cuma ini penggenapan firman Tuhan saja. Dan saudara katakan Yesus, Bapa, ampunilah mereka yang bersalah kepada Bapa. Janganlah timpakan dosa itu kepada mereka. Itulah Yesus. Kita semuanya yang menjadi pengikut Yesus, masihkah kita tidak mau mengampuni sesama kita, membenci, dendam, sakit hati, iri hati. Ketika kita ketemu, kita bersimpangan, gak mau ketemu, gak mau bicara. Kita tidak mau mengampuni. Berarti kita mau lebih daripada Yesus. Saudara, tak kasih tahu ya. Tempat kita di surga atau di neraka itu adalah ending dari kehidupan kita. Last finish, manage dari kehidupan kita. Dulunya baik, sampai di tengah perjalanan baik, tapi di akhirnya ada gesekan. Ada kata-kata mungkin yang gak enak, yang menyakitkan. Itu saudara simpan terus. Sampai saudara katakan, gak gelem aku ngancik omai. Gak gelem aku ngejakmu. Gak pengen aku ketok deh. Gak pengen pedok deh. Nah itu saudara, hati-hati ya. Last minute kita dipanggil Tuhan. Saudara boleh mengaku sama Tuhan ampuni. Tapi saudara belum damai. Itu artinya saudara belum mengampuni. Yang percaya katakan, ya hati-hati. Ya, aku wes sok ngampuni kok. Buktinya apa kalau mengampuni? Tuhan katakan apa? Allah itu kasih, sifatnya kasih. Kasih itu rela berkorban supaya orang lain bisa bahagia. Rela berkorban supaya orang lain yang dalam dosa diangkat menjadi mulia. Kalau kita belum bisa seperti itu, hati-hati. Tidak tahu kita waktunya selesai di bumi itu kapan. Hari Minggu yang lalu saya dengan Pak David bertemu dengan saudara itu Kombunsian. Karena ada mau bisnis gula kelapa dari Banyuwangi, mau saya masukkan ke situ, saya kasih contoh. Terus akhirnya ya nanti saya kabari ya, saya mau sampaikan staf saya.
Oke, enggak apa-apa. Oh, udah ya, makasih. Harganya segini, gini. Udah, saya pulang. Tahu-tahu hari Rabu, dia dipanggil Tuhan. Saya kaget sekali, saudara. Saya katakan pada suami saya, kok pembunsian kita ke sana Alfa Omega loh kok. Maksudnya Alfa Omega pertama dan yang terakhir sudah tidak bisa ketemu lagi. Dia kaget, saya pun pada waktu itu dikabari juga kaget. Ya, 3 hari selang kita bertemu, diangkat, dipanggil Tuhan. Nah kita kapan? Gak tahu. Tetapi kalau kita terus hidup dalam kebenarannya Tuhan, terus hidup kita disucikan oleh darahnya, terus hidup kita mau rela untuk berkorban, mengampuni sesama kita, berdamai kepada semua orang, baik itu yang orang-orang baik, bahkan orang yang menjengkelkan, orang yang memfitnah kita, yang membenci kita, yang mengolok kita, yang merendahkan kita. Kita harus berdamai dengan semua orang. Tentang orang itu kepada kita berbuat jahat, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi bagian kita adalah kita terus berdoa untuk mereka. Supaya gereja Betani di tempat ini ada kesatuan hati. Tumbuh bersama untuk selamatkan jiwa. Artinya kita memiliki damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang mengerti katakan, iya saudara. Kalau saudara saat ini saya mendengar kata banyak tumbuh persekutuan ini, nanti Mamar Saron datang, nanti di hotel yang lebih mewah dan sebagainya. Saya tidak khawatir, tidak takut. Orang yang tertanam di gereja Betani ini, dia akan berakar, dia akan bertumbuh dan berbuah-buah dan menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak usah takut saingan dengan mereka. Asal kita hidup benar, Tuhan menyertai kita. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus mengurapi saudara dan saya untuk kita lebih mengenal akan Dia. Lebih dalam lagi. Sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yaitu praktek segala firman-Nya kita lakukan. Sehingga kita sampai finishing well. Selesai sampai batas akhir. Dan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia pasti hatinya ingin melayani saudara. Hatinya ingin melayani untuk membalas cinta kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani buat kita semua. Ya, enggak usah disuruh-suruh, enggak usah kita dipaksa, enggak usah ditarik-tarik. Tetapi dengan kerinduan hati yang lebih dalam lagi kita mau datang, saya mau melayani. Menjadi pendoa. Walaupun tidak kelihatan tapi Tuhan perhitungkan semuanya ini. Ya, saudara datang lebih awal tempat ini, saudara berdoa. Doakan mereka yang belum hadir. Tuhan tolong mereka yang dari jauh maupun dekat tibakan di tempat ini dengan selamat. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang susah menerima penghiburan. Mereka yang ada permasalahan Tuhan berikan jalan keluarnya. Mereka yang jatuh Tuhan angkat kembali. Mereka yang sudah pindah kemana-mana tidak mau ke gereja. Tuhan kirim mereka datang di tempat ini dengan penuh kerinduan, haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, kuasa darah Yesus yaitu kita menerima pengampunan dosa. Disucikan oleh darahnya yang kudus. Sampai sini yakin yang sudah disucikan dengan darah Yesus? Tolong angkat tangan. Saya juga sudah disucikan dengan darah Yesus hari ini. Tapi untuk seterusnya kita harus terus menerus untuk terus disucikan dengan darah Yesus. Karena dalam pikiran kita, dalam hati kita,
dari pandangan mata kita. Ketika kita nggak suka dengan seseorang, itu pun sudah berdosa. Ayo kita mau minta sucikan dengan darah Yesus. Sehingga kita terus berada di dalam kontrolnya Roh Kudus. Ada di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kontrol Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita, yang terjadi adalah kita mengeluarkan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau buah Roh Kudus itu ada dalam kita, percaya deh, tidak akan memiliki musuh, tidak memiliki kebencian, tidak memiliki kepahitan, tidak memiliki kesombongan bahwa aku yang benar, aku yang bisa. Tidak seperti itu. Tetapi kita mau merangkul semuanya. Kita memiliki kasih, mengasihi setiap orang. Baik itu yang baik, baik itu yang jahat, kita mengasihi semua orang. Bahkan kita rela berkorban untuk supaya orang lain itu bahagia. Kita mau untuk menyapa mereka lebih dulu, tersenyum kepada mereka terlebih dulu, melayani pada mereka lebih dulu. Dan kita juga mau memberkati mereka lebih dulu. Jangan punya prinsip, dia ora tahu kayak aku apa-apa. Apa? Ngenak men. Ya. Seperti itu. Itu bukan memiliki buah Roh Kudus, Saudara. Ingat akhir zaman ya. Ingat sebentar lagi Tuhan akan datang untuk mengangkat kita. Jangan sampai kita terlepas dari tidak ikut pengangkatan. Tapi kita semuanya menginginkan kita diangkat. Ya. Kita disingkirkan ke padang gurun terlebih dahulu. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ada di dalam kitab Wahyu. Terus belajar firman Tuhan. Terus kita lebih dalam mengenal akan Tuhan. Karena barang siapa tidak mengenal Allah, ia hidup di dalam dosa. Karena apa? Cepat kita akan emosi, cepat akan sakit hati, cepat ingin marah, cepat ingin membenci, cepat ingin sombong, cepat ingin bla 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 bla. Yang dunia tawarkan, yang iblis tawarkan kepada kita untuk supaya kita menjadi pengikut-pengikutnya. Hati-hati saudara. Ya. Jangan gak mungkin. Aku. Nah, itu sombong saudara. Ya, sombong. Ya, jadi yang pertama ingat bahwa kuasa darah Yesus apa tadi? Ayo. Memiliki kuasa apa? Mengampuni dosa. Masa hal yang pertama aja wis lali. Kuasa darah Yesus memiliki kuasa pengampunan dosa. Ya. Nah, sehingga kita tidak dihukum tapi digantikan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua sekarang, darah Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Katakan darah Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Semua yang keras, 2, 3. Darah Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Yang percaya katakan, iya, itu di dalam Yesaya 53 ayat 5. Disambung 1 Petrus 2 ayat 24. Yesaya 53 ayat 5. Yuk, 2, 3. Ketika dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Yang sakit hari ini katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. 2, 3. Lagi, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Sakit apapun, saudara sekarang pegang. Matanya, lambungnya, jantungnya, mungkin levernya, mungkin boyoknya, dengkulnya. Katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Amin. Ya, katakan itu. Ya, katakan firman Tuhan. Apa yang kau katakan firman Tuhan itu pasti jadi. Karena firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan segera dilaksanakan. Jangan kalau kita aduh otakku loro, mahku kumat iki, lambungku piye. Loh, terus mikirkan seperti itu. Akhirnya ya terus kumat, Saudara. Tapi kalau saudara bilang, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Segala sakit penyakit keluar dari tubuhku. Virus-virus, bakteri-bakteri keluar dari tubuhku. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Perkatakan berulang-ulang. Akhirnya saudara pasti sembuh. Amin. Ya, ada beberapa kesaksian. Saudara kenal atau mungkin ingat Bapak Yohanes Sunardi, ahli gizi yang pernah ke Tuban, ya melayani di tempat ini. Dia sakit stroke beberapa tahun. Dia ahli gizi loh. Nah, stroke belum sembuh, istrinya kena kanker stadium 4 payudara. Coba bayangkan. Tapi Pak Yohanes Sunardi dia terus mengatakan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Dan dia waktu ke rumah sakit untuk terapi, susternya di sana, dokter, angel Pak, iki Pak, wis angel wis gak iso sembuh kowe. Aku pasti sembuh. Pak, sampean nek sembuh, aku wani mlaku ngesot teko nggone kene sampai teko parkiran. Tenan ya? Terus ndak sampai lama beberapa bulan gitu dia datang lagi dengan jalan yang normal. Dan susternya terbelalak. Dokternya juga kaget. Bisa melaku Pak. Lah kowe piye? Mbok awasi aku melaku gak? Ya Pak, tapi aku ngesot engko Pak ya nek wis gak ono wong kabeh aku izin Pak. Ya ora apa-apa. Gak apa-apa. Ini loh mujizat supaya dia sakit. Tuhan memberikan dia sakit supaya dia bisa menjadi kesaksian bagi semua orang. Dan akhirnya susternya dan dokternya yang belum percaya menjadi percaya. Luar biasa. Jadi Tuhan punya rencana ketika kita sakit. Itu bukan karena, oh itu kakian dosa itu. Gak lunga gereja toh. Itu artinya kita menghakimi saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Yang lebih baik lagi dari rencana manusia. Dia disembuhkan supaya bisa menjadi kesaksian bagi semua orang. Sehingga orang yang melihat, yang tidak percaya menjadi percaya. Amin. Iya, dipakai Tuhan. Kenapa Tuhan aku kok sakit? Kenapa Tuhan aku melayani kok sakit? Kenapa Tuhan aku membalikan perpuluhan sakit? Kenapa Tuhan aku sudah memberikan ucapan syukur aku kok sakit? Kenapa Tuhan aku kok sudah sungguh-sungguh ya ibadah kok aku kok beri sakit? Ya. Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu ketika penuh Roh Kudus yang terjadi adalah kita bisa selalu bersyukur senantiasa.
ndak ngomel. Ngene iki lho, wis tak omongi to. Yang gereja pisan wae to. Ora usah bolak-balik katik pelayanan rono rene. Pelayanan RP, pelayanan engko besuk, engko pelayanan penara doa, engko iki FA, engko SOM, engko lha opo? Turu gereja ae wis. Ada yang bilang gitu, Saudara ya. Turu gereja gak usah mulai. Saudara, ketika kita mengerti bahwa kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, darahnya yang kudus, darahnya yang mulia, melalui pengorbanannya yang begitu dahsyat untuk kita manusia yang tidak ada artinya apa-apa. Kita adalah debu dan kita adalah setitik debu dalam debu. Tanpa Yesus kita tidak ada artinya apa-apa. Saudara, oleh sebab itu kita belajar melalui bilur-bilur Yesus. Kita sudah disembuhkan. Segala penyakit apapun Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan Dia sanggup membangkitkan orang mati untuk hidup kembali. Ya, sakit mah kronis, ya, sudah lambungnya sudah bolong-bolong. Ada saudara seiman pada waktu itu kronis mahnya. Ini bukan sebagai metode, saudara. 3 hari 3 malam puasa, tidak makan, tidak minum. Hari yang ketiga dia setelah buka puasa. Selanjutnya sejak hari itu tidak pernah kambuh mahnya lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau tidak percaya, orangnya sekarang masih ada. Yang sakit itu sudah meninggal suaminya, tapi istrinya masih ada. Boleh ditanya. Ya, itu si Cuan, istrinya Koping, lihat. Boleh ditanya. Sakit mahnya sudah kronis. Bolong-bolong dan sebagainya. Kejentok saiki tidak bisa. Tapi dia percaya oleh bilut-bilutnya sanggup menyembuhkan. Sakit jantung, sakit kanker, lever dan sebagainya. Tuhan katakan tumpang tanganmu ke atas yang sakit. Dan dengan hati percaya mengaku, ucapkan bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Yang percaya katakan amin. Ya, pulang dari sini yang sakit disembuhkan. Coba kita lihat dari 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya tadi dikatakan kita menjadi sembuh. Tapi ini 1 Petrus 2 ayat 24 telah sembuh. Arti telah sembuh itu sudah sembuh apa belum? Sudah. Ayo kita baca yang keras. 2, 3. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Telah sembuh. Amin. Saudara yang di sini yang memiliki sakit, katakan aku telah sembuh. Lagi yang keras, aku telah sembuh. Yes, amin. Itu. Iya, yang keras, yang punya iman yang teguh. Jangan, aku telah sembuh. Setan halah, iku lambimu tok. Cuma omong tok, kok gak ngomong gak dalam hati. Percaya sungguh-sungguh. Tapi kalau percaya sungguh-sungguh, iblis gemetar, saudara. Yang percaya iblis gemetar siapa? Ayo katakan siapa yang percaya iblis gemetar terhadap kita? Amin. Katakan iblis gemetar terhadap orang yang percaya sungguh-sungguh. Iya, kalau gak sungguh-sungguh gak. Nek orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupnya itu jatuh bangun gini. Isuk sore tomat, isuk tobat sore kumat. Ya, isuk tobat sore kumat. Hatinya penuh
kebencian membara, ya, hatinya penuh dengan kejahatan, trik-trik yang busuk, ya, karena selalu dikuasai oleh iblis. Tapi orang yang percaya sungguh-sungguh kita dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Katakan orang yang percaya sungguh-sungguh. 2, 3. Dikuasai firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, ucapkan firman Tuhan. Ya, tidak ada henti-hentinya. Jangan saudara mengikut Yesus tambah lama, tambah mundur, tambah mundur, suwi-suwi kejeglong saudara. Ya. Suwi kejeglong, tapi mengikut Yesus yaitu menyangkal diri, pikul salibnya siapa? Pikul salibnya siapa? Salibnya sendiri. Yesus sudah mikul, sudah finish, sudah selesai. Salibnya sendiri, salai dewi itu loh. Baru bisa mengikut Yesus. Ya, amin. Yang ketiga, waduh kok saya akeh iki. Yuk yang ketiga, darah Yesus memiliki kuasa dan memberi kehidupan yang terang. Jadi Tuhan itu adalah terang, saudara. Coba Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7, coba kita baca. 2, 3 yang keras. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kalau kita hidup dalam terang, artinya kita memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa setiap hari, setiap saat. Oleh sebab itu saya kasih tip, bangun tidur, kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur atas hari yang sudah diberikan pada kita. Segala sesuatu yang masih boleh kita pakai, ya kita nikmati, baik itu rumah, baik kendaraan, baik pekerjaan, baik keuangan, bisnis, istri, suami, anak, cucu, menantu, karyawan, semuanya, ya semuanya yang terbaik masih boleh kita nikmati. Itu adalah silean. Silean itu apa? Pinjaman, bukan milik kita. Senggolen, segalanya itu milik Tuhan loh. Ayo, senggol, semuanya adalah milik Tuhan. Saudara percaya enggak kalau semua adalah milik Tuhan? Ya, oh iku motorku, oh iku sepeda motorku, omahku loh, oh iku, nah sebagainya. Saudara lupa, Roma 11 ayat 36, coba saya ingat. Roma 11 ayat 36, 2, 3. Yang keras, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh kita adalah milik Tuhan. Amin. Ya, segala sesuatu milik Tuhan. Kita cuma dipinjami saja. Ya, nanti diminta kembali. Ya. Oh, iku lho butuh iku lho. Kenaan tau aku dhewe sik butuh kok. Gatekno. Lha apa? Aku dhewe lho butuh. Saudara lupa. Semua adalah milik Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan sewaktu-waktu, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ya, kita akan apa? Rugi besar. Hati-hati, ya. Kita mengikut Yesus, kita percaya
yang di poin ketiga, oleh darah Yesus kita memiliki apa? Ayo yang ketiga tadi. Memiliki kehidupan yang terang. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa akulah terang. Kalau aku terang, kamu anak-anakku adalah anak terang, hiduplah di dalam terang. Kalau kita hidup di dalam terang, berarti kuasa kegelapan tidak bisa menguasai kita. Yang mengerti katakan, iya enggak bisa. Terang itu enggak bisa kumpul dengan gelap. Ketika ada terang, gelapnya itu langsung sirna. Ya. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Untuk menjadi kesaksian bagi semua orang. Ya, ini ayat yang coba Yohanes 12 ayat 46. Injil Yohanes 12 ayat 46. Yuk kita baca 2 3. Yesus, ayo 2 3 baca. Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepada Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Ya. Yesus itu terang dunia. Supaya orang yang percaya kepada Yesus jangan tinggal dalam gelap, tapi tinggal di dalam terang. Tinggal dalam terang itu artinya apa? Kita akan memperlihatkan kepada dunia bahwa Yesus ada di dalam kita. Ya, itu. Perlu sekali kita terus berada di dalam terang itu. Ya, sekarang tidak saya perpanjang ini ayat yang poin keempat. Darah Yesus memiliki ya untuk memberi pengharapan yang tertuju kepada Allah. Darah Yesus memiliki pengharapan yang tertuju kepada Allah. Ayatnya 1 Petrus 1 ayat 19 dan 21. Yuk. 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 21-nya. Ayat 21. Oleh dialah, oleh Yesus kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saya tambahi saja. Iman dan pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah saja. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada harta benda yang di dunia ini. Bukan kepada manusia. Karena orang yang berharap pada manusia itu akan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima. Coba tolong. Yeremia 17 ayat yang kelima. Yuk. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Gimana? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6-nya. Akibatnya apa kalau kita mengandalkan manusia? 1 terkutuk, ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk menderita, saudara. Tetapi sebaliknya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ayat 8, hasilnya
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya katakan, beri sorak-sorai buat Tuhan. Percayalah bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan ayat yang ke-8 ini hasilnya. Ya, tidak rugi kalau kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Sekarang ayat poin yang keberapa? Kelima. Hah? 5. Darah Yesus memiliki kuasa untuk membebaskan kutuk. Galatia 3 ayat 13. Kita baca yang keras ya. Perlu ini kita ngerti untuk membebaskan kutuk itu mungkin dari nenek moyang kita, dari engkong mak yang dulu-dulu buyut dan sebagainya, mungkin pernah ke dukun, pernah pakai pakai opok-opok, pakai apa namanya? Jimat ya, jimat-jimat, kita kan enggak tahu. Nah, ketika nenek moyang kita dulu enggak mengerti, dia memakai jimat-jimat ke dukun-dukun paranormal, orang pintar dan sebagainya, yang terjadi kutukan itu sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Tapi kalau orang itu bertobat, walaupun dia keturunan pertama, Tuhan akan membebaskan kita dari kutuk karena dia sudah menanggung kutuk itu di atas kayu salib. Ya. Nah, ini tadi Galatia 3 ayat 13 sudah dibaca? Belum, ayo kita baca. Yang keras ya bacanya ya. Karek-karek kurang 2 poin. Yuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan mau terkutuk untuk kita yang sudah kena kutuk ini. Digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Dan sehingga Tuhan Yesus membebaskan kita dari kutuk itu. Ya, untuk kutuk yang keturunan ketiga dan keempat kita bisa baca di dalam Keluaran 34 ayat 7. Keluaran 34 ayat 7. Saya walaupun enggak pakai kacamata masih bisa jelas melihat saudara. Karena saya tiap hari minum daun kelor. Promosi kelor bagus ya. Yuk. Keluaran 34 ayat 7, 2, 3. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dan yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan keberapa? Yang ketiga dan keempat. Kalau keturunan pertama apa? Anak. Terus apa? Cucu. Ketiga apa? Cicit. Terus keempat apa? Buyut. Canggah, udek-udek apa? Ya itu ya. Jadi itu nurun. Kalau dari atasnya kena kutuk itu turun. Anak, cucu, buyut, canggah, udek-udek, ulek-ulek. Gak ngerti aku. Nah, tapi kalau ketika dari keturunan pertama kita bertobat percaya Yesus, kutuk itu sudah dipatahkan. Berbahagialah kita semuanya sudah dibebaskan dari kutuk. Amin ya. Katakan aku sudah bebas dari kutuk. Aku merdeka oleh darah Yesus. Aku sudah dibebaskan. Amin. Haleluya. Coba tolong pemain musiknya. Ya. Nah, ini sekarang yang ke berapa? 6. Ke-6 yaitu memiliki kuasa untuk mengalahkan setan, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Ya.
untuk memiliki kuasa untuk mengalahkan ini. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, ya, roh iblis, setan-setan yang gentayangan. Ada saudara, bukannya enggak ada. Tapi dia takut kepada kita. Ya, seringkali orang yang ke belakang itu katanya dilihati setan, didemek, diapakan ya. Tapi saya dan Pak David, kadang-kadang saya doa malam di sini, saya tantang. Setan, endi kowe? Metuwo. Saya bilang gitu. Ayo ketoki aku. Aku duwe kuasa darah Yesus. Aku duwe kuasa nama Yesus. Engkau bertekuk lutut di dalam namanya. Nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Kau keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Tapi ingat saudara, ketika kita memiliki kuasa itu berarti kita sudah benar-benar hidup dalam kebenaran. Ada kuasa yang mengalir di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita cuma hanya awel-awelan ngomong, dalam nama Yesus, gue iblis metu, tambah dingkel-ingkel saudara. Seperti anak Skewa di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul berapa ya Pak ya? Kembali saya lupa, 12 atau berapa itu? Anak Skewa. Katakan dalam nama Yesus, iblis kowe lunga ngalih ngene. Elah kowe iki sapa? Setan bilang gitu. Aku kenal kowe gak tenanan. Tak wingkel-ingkel. Ya. Berapa, Pak? 19 kisah Rasul 19 ayat 14. Supaya saudara ngerti. Aku gak mujuki, tenanan. Kita termasuk yang dingkel-ingkel apa kita termasuk yang ditakuti? Ayo. Sebelumnya. Oh iya ya, yuk. Ayo. 15, 2, 3. Mereka yang melakukan hal itu apa? Ya nengking-nengking setan itu. Ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Terus 15. Tetapi roh jawab itu menjawab apa? Ya. Ya. Tapi siapa kamu? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kowe sapa? Kowe sik duwe jimat-jimat ngono e. Kowe sik duwe susuk-susuk ngono kok ape nengking aku. Kowe iki lho boloku. Coba 16. Dan ayo tolong baca yang keras supaya saudara ngerti. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan apa? Menggagai mereka semua dan mengalahkannya sehingga apa? Mereka lari dari rumah orang itu dengan apa? Telanjang dan luka-luka. Mengapa mereka lari dengan telanjang? Dipermalukan. Cuma pura-pura tok. Enggak nama Yesus tapi hatinya jauh dari Tuhan. Orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, rohnya akan berbeda. Dia melihat orang itu penuh kasih, penuh peduli, penuh kita itu ingin menolong orang yang membutuhkan. Oh gak, petuk wong ini tok. Loh iya loh. Ya saudara, ya suwombonge lho. Kok kaya donya iku godhekane dhek. Mbok ya nyapa senyum. Padahal orang yang senyum itu yang perempuan tambah cantik loh. Amin. Yang cowok tambah ganteng. Amin. Coba senyumnya satu dengan yang lainnya. Tunjukkan gigimu. Gak apa-apa, ompong saiki gak apa-apa. Engko nek duit kayak timu tuh palsu. Tapi aja nek petuk wong terus ora nyapa, ora nganggep mlakune lembean blarak sempal, saudara. Ya toh? Tahu? Mlakune kayak macan luwe, lembeane blarak sempal. Ya toh?
Ya, jadi jangan ikut-ikutan. Kita pribadi, pastor pribadi punya kuasa. Katakan aku punya kuasa. Kalau kita punya kuasa untuk apa? Menolong orang lain. Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mereka yang dalam penderitaan, mereka yang saat ini sakit, mereka yang tidak datang, coba dibesuki atau ditelepon atau didoakan. Ya. Punya hati untuk kita mendoakan, punya hati untuk kita besuk, punya hati untuk memperhatikan, bahkan kita punya hati untuk memberkati mereka yang dalam kekurangan. Amin. Ya. Mau praktek firman Tuhan? Katakan yang mau praktek, katakan yes aku mau praktek gitu. Haleluya. Ono lampu kene sing mati. Mati ya beno itu bagianku kok lampu kok. Loh, ya langsung di tepi sing rep ngono ya saudara ya. Puji Tuhan, karena hatinya penuh belas kasihan dan peduli. Diberkati, ingin memberkati. Karena apa saja yang ada pada kita bukan milik kita, tapi miliknya siapa? Tuhan Yesus Mesia. Ya. Haleluya. Ya. Nah, kalau kita disembuhkan, kalau kita sudah sakitnya kronis, bayarnya ke dokter aja kita berani berjut-jut. You know? Tapi kalau untuk Tuhan kita tidak mau tahu, kita tidak mau peduli. Ya. Amin. Ya, tapi di sini semuanya baik-baik. Semuanya jempol. Semuanya terbaik. Tuhan memberkati. Haleluya. Yang keberapa ini? Yo. Tuh, terakhir. Tuh, terakhir itu masih ada 7 lagi. Kok naik pulang es keselan ini. Ya, 7. Darah Yesus memiliki kuasa untuk merubah hidup seseorang. Katakan, darah Yesus berkuasa untuk merubah hidup seseorang. Dulunya kita berdosa, ireng, gitu, kayak nos, kayak peceren. Tapi Tuhan sanggup memulihkan. Tapi nos disenengi ya, digoleki ya. Dikek ngone godhong jati, dikek sambal jeruk. Terus kayak iwak goreng, terus mangan di pinggir tambak, ya saudara. Karo sawang-sawangan ngene. Oke, enak. Ya, Tuhan merubah hidup seseorang melalui kuasa darah Yesus. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 14. Nek tak suruh baca yang keras supaya firman itu boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, Ibrani 9 ayat 14. Rodok telat saiki gak apa-apa? Piye? Durung pas sih piye? Gak oleh dinjang gak? Yuk, Ibrani 9 ayat 14, 2, 3. Ayo, singkat. Betapa lebihnya apa? Darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Sambung lagi. Saya kan masih bilang toh ke-7 yang terakhir, tapi masih ada sambungannya 7 lagi. Ya. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Yuk 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi apa? Putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini artinya Tuhan bisa mengubah
hidup kita. Amin. Dulunya dari yang gelap, dulunya dari yang hidup dari petang-petangan, tapi sekarang bisa disucikan, diputihkan seperti bulu domba, seperti salju. Hanya Yesus yang sanggup mengubah hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah hidup kita selain Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, persembahkanlah hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang baik dan sempurna. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat 1. Yuk, 2, 3. Amin. Kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Itu artinya kita mempersembahkan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mempersembahkan segalanya untuk kita. Nah, selanjutnya kita bagaimana caranya untuk mendapatkan semuanya ini? Tak lain tak bukan, kita harus serupa dengan Yesus. Matius 5:48 dan 1 Yohanes 2 ayat 6 sudah selesai. Ayo, Matius 5:48, 1 Yohanes 2 ayat 6 selesai. 2, 3. Ayo kita bangkit berdiri ben gak kesel. Engko nek keselen untuk melakukan ini ada ya. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kamu diganti saya, pegang dadamu. 2, 3. Karena itu haruslah aku sempurna sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Disambung 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa aku ada di dalam Yesus dan aku wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sorak-sorai yang meriah, yang terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan